Selamat pagi yang terhormat Ibu Ria dan Ibu Retno serta teman-teman yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat. Kita juga mohon kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi dan diberkati di masa-masa sulit pada saat ini. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema katakan tidak pada narkoba. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rini Metilim. Saya dari kelas 9E nomor urut 24. Narkoba merupakan permasalahan yang sangat parah di Indonesia, bahkan di dunia. Keberadaan narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan banyak pihak. Kondisi para korban yang sudah terlanjur terperosok ke jurang hitamnya pun sangat memprihatinkan. Narkoba telah merusak banyak jiwa muda, yang sebetulnya perjalanan mereka masih sangat panjang. Tindakan yang tepat untuk menghindari adalah jangan tidak memperdulikannya sama sekali. Karena sedikit saja kita berdekatan dengan benda ini, maka kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun psikis. Salah satu caranya adalah dengan memilih lingkungan pergaulan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena biasanya orang-orang yang berada dalam pergaulan bebas sangat dekat dengan narkoba. Selain itu, tindakan yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari dan melakukan aktivitas positif sebanyak mungkin. Contohnya adalah dengan istirahat yang cukup, olahraga agar badan kita tetap bugar. Karena jika kita sering begadang dan kurang istirahat, maka akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Carilah lingkungan pertemanan yang positif. Memiliki semangat belajar yang tinggi demi mencapai masa depan yang cerah. Jangan pernah terjebak oleh obat-obatan berbahaya ini. Bagaimana tidak? Sekali saja kita mencoba narkoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Narkoba adalah zat adiktif yang artinya tubuh kita akan terus memintanya saat telah mencicipinya. Bukan berarti tubuh kita yang benar-benar ingin menginginkannya. Tetapi narkobalah yang terus-menerus memanipulasi tubuh kita untuk memintanya. Tubuh kita akan dikontrol untuk terus-menerus memasukkan obat berbahaya ini. Meski zat-zat yang terkandung di dalam obat ini justru menghancurkan tubuh kita. Tak berhenti di situ saja. Narkoba juga akan menyerang kita secara psikis, yang artinya hati kita akan terus dibuat gelisah jika belum mencobanya. Kepala kita akan ditutupi oleh kegelapan yang ditimbulkannya, hingga kita bahkan mampu untuk membentak bahkan menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Berbicara perihal orang yang kita kasihi, maka yang menjadi korban bukan hanya kita sendiri, melainkan orang-orang terdekat yang peduli terhadap kehidupan kita. Contoh-contoh orang yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Maka, jangan pernah sesekali mencoba menggunakan narkoba, apalagi jika orang tua kita melihat kita yang sedang menggunakan benda ini. Bayangkan saja, perasaan orang tua kita melihat kita menderita akibat terjebak oleh bahan berbahaya ini. Mereka tidak akan sanggup melihat kita menderita. Mereka juga akan mendapatkan banyak cemooh dan kritik dari masyarakat seumur hidup. Apalagi saat ini, kasus pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai angka 3 juta orang. Dan masih terus bertambah berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN. Sudah cukup sebanyak 3 juta orang saja. Jangan sampai kita juga ikut termasuk menjadi orang yang menggunakan narkoba. BNN atau Badan Narkotika Nasional sampai mengatakan bahwa setiap harinya ada 50 orang yang meninggal akibat obat-obatan terlarang ini. Ada beberapa jenis narkoba yang mematikan. Di antaranya adalah krokodil, kokain, heroin, dan flaka. Apapun jenis narkobanya, mau itu mematikan ataupun tidak, kita tetap jangan pernah sesekali mencoba narkoba, dan jangan pernah sekalipun kita tertarik untuk menggunakan benda yang tidak berguna itu. Obat-obatan itu hanya membuang-buang uang kita, tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali, melainkan hanya merusak mental dan pikiran kita saja. Apalagi untuk para remaja. Jangan pernah sesekali
mencoba-coba menggunakan narkoba. Karena perjalanan kita sebagai generasi penerus bangsa masih sangat panjang. Bayangkan saja generasi penerus bangsa saat ini hancur karena narkoba. Tentunya hal itu sangatlah konyol, karena banyak orang yang hancur hanya karena sebuah obat. Oleh karena itu, saya menyatakan dengan tegas, tolong jangan pernah sesekali kita mencoba untuk mendekati narkoba, apalagi tertarik untuk mencobanya. Terlebih para remaja. Ingatlah bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang akan membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi negara yang maju dan bebas dari narkoba. Semoga dengan pidato ini kita semua sadar bahwa narkoba adalah benda yang sangat berbahaya dan kita harus tegas dalam menghadapinya. Saya Randy Matthew Lim mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan.